Shalom, pagi ini kita akan membaca Ulangan 28 ayat 13 yang biasanya hanya dibaca di bagian awalnya aja. Menjadi kepala, bukan ekor. Tetap naik, bukan turun. Amin, saudara-saudara. Atau ayat-ayat emas yang lain yang kita suka. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya! Anda tahu betapa parahnya jika umat Tuhan hanya mencuplik ayat yang enak-enak saja tanpa konteks. Selasa lalu saya memberikan satu renungan yang berjudul Biarlah Aku Memandang Allah, dan di situ saya mengutip sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ronan Keating pada tahun 2000. Judulnya Life is a Roller Coaster. Bahwa hidup itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Kemudian rekan kita ada yang bertanya, bagaimana dengan Ulangan 28 ayat 13? Hidup nggak roller coaster karena Tuhan berjanji seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan menjadikan engkau tetap akan naik, bukan turun. Hore, kita jadi kepala. Kita naik terus. Bahasa Ibraninya, Unetancha Adonai le rosh velo le zanaf. Vehayita rak le mala velo tiye le mata. Udah yang dibaca yang awalnya ini aja. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Tapi kemudian belakangnya nggak dibaca. Apa sih? Ada syarat di situ. Di ayat yang sama juga, syaratnya apa? Apabila engkau mendengar, Anda tahu mendengar dalam bahasa Ibrani, Shema. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, jika demikian, kalau kita membaca Ulangan 28 ayat 13, ini adalah jenis nubuat bersyarat. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, bukan turun. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Apabila engkau Shema, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini. Anda tahu, kata Shema, Shema bukan hanya mendengar. Shema itu mendengar, kemudian merespon, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang Anda dengar. Jadi membaca ayat jangan dipilih-pilih. Jangan cuma satu ayat pun nggak penuh. Dan lebih dari itu, kita lihat konteks pengajarannya. Ada jenis nubuat. Nubuat mungkin saja bersyarat, mungkin tidak bersyarat. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam kesimpulan yang mungkin diambil dari pewahyuan nubuat itu. Nah, apabila nubuat itu bersyarat seperti Ulangan 28 ayat 13 ini, maka mungkin saja nubuat itu tidak akan digenapi. Jadi, life is a roller coaster, bisa di atas, bisa di bawah. Kenapa? Ya karena ada syaratnya. Ada juga nubuat yang tidak bersyarat. Dan nubuat itu pasti akan digenapi bagaimanapun respon manusia. Kadang-kadang nubuat itu bisa juga digenapi lebih dari satu kali. Dan yang kita bahas di sini ada nubuat bersyarat. Kita sering suka dengan yang namanya ayat emas. Dan itu merujuk kepada religius ritual kita hari ini. Apa sih religius ritual kita hari ini? Anda tahu? Kita semua melakukannya kok. Ini. Selfie. Nah, selfie itu ritual kita. Ritual kita itu, it is the self, it is the I, it is the me. Jadi ke gereja bukannya cari Tuhan. Tapi it is the self, it is the I, it is the me. Misalnya nih, ibu-ibu, ya saya juga ibu-ibu, jadi jangan merasa
dipojokkan sebagai ibu, ya. Mayoritas ibu-ibu suka nubuat. Tanya ke hamba Tuhan, cocok nggak si A jadi mantuku? Nah, pendetanya dianggap sebagai tukang kuam, ya. Ada seorang ibu yang tega membatalkan pernikahan anaknya sendiri gara-gara ada hamba Tuhan A ditanya tentang calon mantu yang akan dinikahkan itu nggak cocok. Cocoknya dengan yang ono. Yang ini dibatalin. Bisa. Hamba Tuhan dalam balutan Kristen seringkali dirusak oleh jemaat-jemaatnya sendiri yang memperlakukan hamba Tuhan itu sebagai foreteller, sebagai tukang nujum dalam gereja. Disinilah kemudian marak yang namanya klenik dalam gereja. Perjinahan rohani, mencari ilah-ilah lain selain Allah, itu bukan datang ke dukun A atau ke dukun B, tetapi ketika jemaat melakukan hamba Tuhan sebagai juru ramal dan juru nubuat, dia sudah menjadikan gereja menjadi suatu perzinahan rohani. Hamba Tuhan dijadikan ilah selain Allah. Untuk tujuan apa? It is the self. It is the I. It is the me. Cari Tuhan untuk aku. Di gereja pun kita jadi ditempatkan pada sesuatu yang kadang-kadang rancu. Siapa sih yang menjadi pusat penyembahan kita? Ketika kita mengucapkan Ulangan 28 ayat 13 tadi, menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ayat ini kita pilih kenapa sih? Karena kita menghadapi the uncertainty of future. Ya sih? Siapa yang nggak khawatir pada masa depan kita? Yang kita nggak tahu, semua khawatir. Jadi untuk apa orang beribadah? Dari waktu ke waktu mulai orang worship bintang-bintang, worship badai, supaya jangan nanti ada badai, pada patung-patung, itu zaman dulu. Pada zaman abad 19 atau 20 orang menyembah ideologi, menyembah bangsanya sendiri seperti bangsa Jerman, bangsa Arya, menyembah ideologi komunisme, dan lain-lain. Sekarang kita tanya, apa sih yang kita puja? What do we worship? Seorang antropologis membaca banyak buku tentang self-help, tentang self-esteem. Ya, itulah yang membuat model ritual kita hari ini, cari Tuhan untuk aku, untuk mantuku, untuk keluargaku, untuk suamiku, untuk pemulihanku, untuk karirku. Kita pun suka lupa tentang hal ini. Dan hamba Tuhan pun juga sering promosi, ini aku, ini aku, ini aku. Aku yang akan menjadi kepala, bukan ekor. Aku yang akan terus naik, bukan turun. Kalau Anda membaca Ulangan pasal 27 sampai pasal 31, termasuk yang di dalamnya kepala bukan ekor ini, di situ terdapat 3 macam pengarahan Musa tentang Taurat, supaya hukum itu makin diperdalam lagi pembacaannya oleh umat Israel. Pengarahan pertama pada Ulangan 27 ayat 1 sampai 10 tentang Mesbah di Gunung Ebal. Kemudian pengarahan kedua, Ulangan 27 ayat 11 sampai 26 tentang kutuk-kutuk. Kemudian Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tentang berkat. Kemudian ada nubuat bersyarat yang dimana kalau Anda membaca terus sampai pasal ke-31, ternyata Ulangan ini tidak hanya bicara tentang berkat menjanjikan kepala, bukan ekor. Apakah hanya janji berkat saja yang diberikan kepada Israel? Bukankah Allah pernah berjanji tinggal di Yerusalem dan ada selalu di baitnya untuk selama-lamanya? Seperti yang ditulis dalam Yeremia 6 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya, timbunlah tanahnya, menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus kuhukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Anda tahu? Tuhan yang dulu pernah berjanji tinggal di Yerusalem. Tapi sekarang kota itu akan kuhukum. Dan kalau Anda membaca kitab Yeskiel, dikatakan bahwa kemuliaan Allah akan meninggalkan Yerusalem. Ya.
Pernah ada berkat untuk Yerusalem, tapi pernah juga ada penghukuman untuk Yerusalem. Jadi artinya Alkitab tidak hanya bicara tentang berkat dan kemudian kita cari berkatnya aja. Kenapa sih Allah itu kadang berubah sikap terhadap kita? Dulu yang menjanjikan berkat, sekarang memberikan penghukuman. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 20, Tuhan berkata demikian, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, maka ia pun meninggalkan engkau. Anda mungkin ke gereja, tapi sebenarnya Anda meninggalkan Tuhan. Anda mencari apa? Ibadah soal it is the I, it is the me. Anda meninggalkan Tuhan. Keluaran 3 ayat 17. Allah berjanji Israel akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Anda tahu, di tanah suci, apa yang pernah ada di Yerusalem? Di Yerusalem pernah ada kelaparan, sampai seorang ibu rela memakan daging anaknya sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali, tetapi terjadi 2 kali. Ada kanibalisme, ibu memakan anaknya sendiri. Dan kanibalisme adalah pernyataan dari Alkitab sebagai penghukuman yang paling ekstrim dalam Alkitab. Nah, tadi kita membaca jadi kepala bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13. Coba kalau Anda teruskan ya, kalau baca Alkitab jangan dicuplik cuma 1 ayat. Coba teruskan sampai ayat ke-57. Yang dimana ulangan 28 ayat 53 sampai 57 ini jarang sekali dikhotbahkan. Karena jemaat suka berkat-berkat saja. Tapi kalau di Shema ini kita mau jadi warrior, maka kita juga harus mampu makan makanan yang keras. Bahwa menjadi kepala bukan ekor itu adalah nubuat bersyarat. Dan ada satu peringatan dari Tuhan bahwa ada juga nubuat hukuman pada Israel pada pasal yang sama. Saya baca ya. Ulangan 28 ayat 53. Engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu, lelaki dan anak-anakmu perempuan, yang diberikan Tuhan kepadamu. Dalam keadaan susah dan sulit ditimbulkan musuh kepadamu. Ada seorang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antara kamu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka, ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Karena tidak ada sesuatu yang ditinggalkan baginya. Dalam keadaan yang sulit ditimbulkan oleh musuhmu kepadamu segala tempatmu. Dan ini seterusnya kalau Anda baca, horor banget kalau Anda membaca ini sampai ayat ke-57. Jadi ulangan pasal 8 tentang kepala dan ekor tidak melulu bicara tentang berkat. Kenapa ayat 53 dan 57 tadi nggak pernah dibacakan oleh Pak Pendeta di mimbar? Kenapa kok nggak dikhotbahkan? Kenapa sih? Karena jemaat itu hanya disuruh pada level taman kanak-kanak. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Hore! Engkau selalu naik, bukan turun. Hore! Jadi yang ayat 53 sampai 57 nggak dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan lebih suka bicara berkat, untung terus. Jadi hamba Tuhan sendiri yang suka menggembalakan jemaatnya sebagai jemaat taman kanak-kanak. Hamba Tuhan yang bicara tentang keluargaku, mantuku, suamiku, anakku, pemulihanku, karirku, laku keras. Karena memang ini laku untuk jemaat taman kanak-kanak. Jika gereja tidak memberikan pelajaran yang mendidik dan mendewasakan agar umat menjadi warrior, maka di Shema ini marilah kita bersama-sama melatih diri menjadi warrior. Apa yang dinubuatkan dalam Ulangan 28 ayat 53 dan 57 ini benar-benar terjadi, pernah terjadi di Israel Utara, di Samaria,
Saya bacakan sebagian. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria dan mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hal kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia hari ini. Dan besok kita akan makan anakku yang laki-laki." Jadi pernah ada seorang ibu tega makan anaknya sendiri. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 29. Nanti Anda baca secara lengkap. Peristiwa ini terjadi ketika Israel meninggalkan ikatan perjanjian dengan Allah. Maka ketika ada terjadi kelaparan, seorang ibu tega memakan anaknya sendiri. Membuat Ulangan 28 ayat 15, 53 dan 57 ini terjadi di Samaria. Lalu apa yang terjadi di bagian selatan di Yerusalem? Kota Yerusalem itu disebut sebagai kesempurnaan dari keindahan kesukaan semesta. Ratapan 2 ayat 15, Kelilat Yofi Masus Lehol Haaretz. Yerusalem yang di Gunung Sion disebut sebagai puncak keindahan. Miklal Yofi, Mazmur 50 ayat 2. Kota Yerusalem sangat indah oleh kesemarakannya. Pernah terjadi 2 kali peristiwa yang sangat memilukan yang disebut dengan Tisha B'Av. Peristiwa yang terjadi pada Tisha tanggal 9 Av, bulan Av. Keruntuhan Bait Allah yang pertama pada 628 sebelum Masehi dan tahun 70 Masehi pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 9 bulan Av, terjadi peperangan yang besar dan kelaparan, dan saat itu juga terjadi kelaparan yang dimana ibu-ibu mampu memakan daging anaknya sendiri. Kejatuhan Yerusalem yang pertama, Nebukadnezar Raja Babel menghancurkan Yerusalem. Selama 18 bulan mengepung Yerusalem sampai Yerusalem dikuasainya. Dan pada tanggal 9 bulan Av, Bait Allah itu dihancurkan, isinya dijarah. Dan kemudian terjadi juga pada tahun 70 Masehi, kehancuran Bait Allah yang kedua oleh Jenderal Titus, pada tanggal yang sama 9 bulan Av. Dan di situ bagaimana mungkin hal ini tanggalnya bisa sama. Dan pada tahun 70 Masehi itu menyisakan tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena pada tanggal 9 bulan Av, Tisha B'Av, orang-orang Yahudi membacakan Megilat Eika, membacakan kitab ratapan, maka disebut dengan tembok ratapan, yang merujuk kepada ibadahnya orang Israel yang meratap karena bangunan Bait Allah hancur dan sampai sekarang belum ada gantinya lagi. Ratapan 4 ayat 8 sampai 10 adalah penggenapan Ulangan 28 53 ayat 57. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka tewas karena lapar. Sebab merana dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku. Anda tahu? Pada kitab ratapan pada tanggal 9 bulan Av, ibu-ibu memakan darah dagingnya sendiri. Anda tahu ketika Yesus hendak disalib, dia memikul kayu salib yang akan menjadi
alat bagi hukuman bagi dia, dan banyak perempuan menangisi Yesus. Lalu apa Yesus katakan di situ? Lukas 23 ayat 28 sampai 29. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui, karena perempuan yang mandul nanti pada tahun 70 Masehi, runtuhnya bait Allah, dia nggak akan makan darah dagingnya sendiri. Justru perempuan yang melahirkan, dia akan tega makan darah dagingnya sendiri. Dan ini, penggenapan ini dituliskan oleh seorang sejarawan Josephus pada Jewish War, buku ke-6, chapter yang ke-4. Dan ini sekaligus penggenapan yang kesekian kalinya dari Ulangan 28 ayat 53 dan 57. Jadi jika pada pasal yang sama, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan memberikan janji, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ada syaratnya. Jadi bukan cuma janji, tapi ada syaratnya. Bahkan peringatan yang paling dahsyat dan mengerikan dituliskan pada pasal yang sama ini. Apa sih syaratnya? Apabila engkau mendengarkan, apabila engkau syema, perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Anda harus ingat Ulangan 28 ayat 13 adalah jenis nubuat bersyarat. Ulangan 28 ini bicara tentang masa depan. Agar Torah itu memberikan hasil yang baik. Agar setiap orang Israel dan keturunannya terus ingat akan hukum Tuhan dan tuntutan-tuntutannya. Dan bersiap untuk mendengarkan Tuhan. Akibat dari kesetiaan dan ketidaksetiaan dikemukakan secara jelas. Sampai hukuman yang terparah, nggak ada makanan, sampai kanibalisme. Gambaran perjanjian menjelaskan hubungan antara Allah dan manusia dengan cara yang dapat dipahami oleh orang Israel. Pemilihan Israel sebagai bangsa pilihan adalah karunia Tuhan. Tapi hal ini tidak membebaskan Israel dari tanggungan akibat dari ketidaksetiaannya. Hubungan antara Israel dan Allah tergantung kepada kesetiaan kepada kehendak Allah. Kita pun demikian. Dalam kehidupan kita sehari-hari dituntut untuk setia. Keluaran 20 ayat 3, juga Ulangan 5 ayat 7 berkata hal yang sama. Jangan ada ilah lain di hadapanku, Allah saja. Jangan menjadikan hamba Tuhan menjadi ilah. Jangan menjadikan karir menjadi ilah. Siapa ilah-ilah kita? Apapun yang melekat pada kita bisa menjadi ilah-ilah bagi kita. Harta, keluarga, karir, hamba Tuhan, gadget, entertainment, popularitas. Dan ritual kita. It is the self, it is the I, it is the me. Itu juga menjadi ilah lain selain Allah. Kalau kita maunya jadi kepala, bukan ekor, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya setia. Jadi kita baca sekali lagi Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Sekarang syaratnya kita baca ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau syemah, apabila engkau mendengar, apabila engkau meresponi, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik, bukan turun. Syaratnya syema, syaratnya setia, syaratnya mendengar, respon dan responsibility.
Apa yang kita pelajari pagi ini kiranya menjadi satu modal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini, supaya kita melepaskan ikatan-ikatan dalam diri kita yang egois dalam beribadah, yang selalu aku, dan aku, berkat untukku, pemulihan bagiku. Kita lupa bahwa kita ke gereja adalah untuk menyembah Tuhan. Kita lupa ketika kita berdoa adalah bicara kepada Raja Semesta. Kita hanya minta dan minta dan minta untukku, aku. Dan objek worship kita itu aku, bukan Tuhan. Jadi kita ubah gaya hidup kita hari ini, gaya hidup kita untuk beribadah, kita mendahulukan Tuhan. Kita bertanya, apa yang Engkau mau untukku Tuhan? Aku mengasihi Engkau, aku meninggikan Engkau. Bukan untuk aku dan aku seperti khotbah-khotbah hamba Tuhan untuk jemaat taman kanak-kanak. Kita harus meningkat dan meningkat menjadi murid Tuhan yang terus diajar, bukan selalu ada pada level taman kanak-kanak. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang mau diajar, yang mau dihajar, yang mau menjadi warrior. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang seringkali kami salah dalam melakukan ibadah kami. Terpuji namamu Bapa, Beshem Ha'af, Vehaben, Vedua HaKodesh, Ha Elohim, Echad. Amin.